Halo teman-teman, hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Rumah Baru untuk Rubah. Pagi-pagi sekali, ketika Rubah masih tidur pulas di sarangnya, dia diganggu oleh sekawanan anjing. Anjing-anjing itu sudah begitu dekat dengannya. Dia dapat mendengar suara endusan mereka dengan sangat jelas. Tanpa berpikir panjang, Rubah segera bangkit dan berlari menyelamatkan diri. Dia berhasil keluar dari sarangnya melalui lubang lainnya. Rubah terus melihat ke belakang. Dia masih bisa mendengar gonggongan anjing-anjing itu. Dengan lidah yang menjulur keluar dari mulutnya, dia berlari terengah-engah melewati hutan. Setelah beberapa saat, gonggongan kawanan anjing itu pun menghilang. Apakah dia telah berhasil melarikan diri dari mereka? Dia menghela napas panjang. Itu cukup menakutkan, pikir Rubah. Sekarang dia sendirian dan jauh dari sarangnya. Dia tidak tahu ke arah mana harus berlari. Dia berada di hutan, tetapi itu bukan hutannya. Karena kelelahan, dia akhirnya memejamkan matanya dan tertidur lelap. Ketika Rubah bangun tidur, dia merasa jauh lebih baik. Dia bersemangat untuk menjelajahi lingkungan barunya. Di manakah binatang lainnya berada? Pikirnya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di antara bunga-bunga. Apakah yang tersembunyi di bawah gundukan tanah itu? Apakah itu sebuah sarang? Dia lalu mengetuk pintu dengan pelan. Seekor sigung dengan cepat membuka pintu. Dia sangat terkejut ketika melihat Rubah. "Pergi ke tempat lain saja dengan lelucon Rubah licikmu," teriaknya kesal. Rubah kemudian melihat sebuah peternakan di tepi hutan. Seketika, ayam-ayam di peternakan itu mulai berterbangan dan berlarian keluar kandang dengan panik saat mereka melihat Rubah datang mendekat. "Awas, ada Rubah!" bekik ayam betina. "Selamatkan diri kalian!" teriak ayam jago. Rubah kemudian menghentikan langkahnya. "Bisakah kalian memberitahukanku di manakah aku berada?" tanyanya. "Kamu terlalu licik untuk kami. Pergi!" usir ayam jago. Tidak lama kemudian, Rubah melihat rakun. Dia selalu senang bermain dengan teman baiknya, rakun Rocco. Dia selalu mengejar rakun untuk mencari tahu apakah dia mau bermain bersamanya. "Tinggalkan aku sendiri, kamu hanya ingin merampas makananku," teriak rakun marah. Rubah menjadi sangat sedih, dia hanya ingin bermain. Rubah berjalan melewati sungai kecil dan berhenti untuk minum air. Dia melihat bayangannya dan melihat dua mata sedih menatapnya. Semua binatang di hutan ini tampaknya tidak menyukaiku, padahal mereka tidak mengenalku, pikir Rubah. Bagaimana caranya agar bisa menunjukkan kepada mereka siapa diriku yang sebenarnya? Aku tahu kalau terkadang aku licik dan nakal. Tetapi itu dapat membantuku untuk melarikan diri dari kawanan anjing. Aku sebenarnya baik dan juga perhatian. Rubah meringkuk di sapin pohon ek. Seandainya saja ada cara yang bisa dilakukannya agar semua binatang di hutan ini dapat mengenalnya lebih baik dan sebagaimana adanya. Tiba-tiba dia melihat ada sebutir telur yang terjatuh dari sarangnya.
Tanpa pikir panjang, dia lalu mengambil telur kecil itu dan meletakkannya kembali ke sarangnya. Matahari mulai terbenam saat rubah berjalan dengan susah payah melalui hutan. Dia memikirkan teman baiknya yang jauh di sana. Air mata mulai membasahi pipinya. Jika aku tidak dapat menemukan jalan pulang, aku harus bisa mencari teman baru di sini, pikirnya. Rubah lalu memutuskan untuk membuat sarang di mana dia bisa beristirahat dan merasa aman sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia menemukan tempat yang cocok di bawah pohon cemara. Dia kemudian mulai menggali lubang. Meskipun sarangnya tak seindah sebelumnya, akan tetapi sarang barunya akan melindunginya dari udara dingin dan juga aman dari serangan binatang lainnya. Sebagian besar binatang di hutan akan pergi tidur. Rubah pun mulai meringkuk di sarang barunya. Ekor yang tebal membuat kaki dan hidungnya terasa hangat. Tiba-tiba dia mendengar suara menderu, suara itu pun semakin mendekat. Rubah membuka salah satu matanya dan melihat binatang-binatang yang berlarian melewatinya. Mereka tampak sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, dia melihat seekor babi hutan besar yang berlari mengejar di belakang mereka. Tanpa berpikir panjang, Rubah lalu berteriak, "Bersembunyilah di bawah pohon cemara!" Tidak ada waktu bagi Rubah untuk merasa takut. Dengan babi hutan di belakangnya, dia harus segera memikirkan cara untuk memancingnya pergi menjauh. Dia lalu mengamati lingkungan sekitarnya dengan seksama. Dia kemudian mendengar suara air mengalir dan itu memberinya sebuah ide cemerlang. Secepat yang dia bisa, dia pun berlari ke atas bukit kecil tepat di sebelah sungai. Dia kemudian memutuskan untuk bersembunyi di balik batu besar. Babi hutan bergemuruh melewati Rubah tanpa menyadarinya. Dia telah kehilangan bau Rubah dan berlari dengan cepat tanpa melihat ke kiri atau ke kanan dan dia pun terjatuh dari tepi bukit ke dalam air sungai yang mengalir deras. Jantung Rubah berdebar sangat kencang saat dia melihat dari tepi bukit. Di kejauhan, dia dapat melihat babi hutan menepi di pinggir sungai. Semoga dia tidak akan kembali lagi, pikir Rubah sambil menghela lega. Satu demi satu, binatang mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka merasa sangat senang karena babi hutan telah pergi. "Kamu sangat pintar dan berani," kata mereka kepada Rubah, "dan juga banyak akal. Kamu telah berhasil menyingkirkan babi hutan besar itu. Sekarang kita tidak perlu takut lagi." Rubah pun tersipu malu. Rubah menjelaskan kepada mereka bahwa dia telah tersesat ketika sekawanan anjing mengejarnya dan dia tidak dapat menemukan jalan pulang. "Aku sangat merindukan sarang lama dan teman-temanku," tutur Rubah sedih. Semua binatang merasa lebih tenang karena mereka sudah mulai mengenal Rubah. "Hutan ini adalah rumahmu sekarang," ujar Rakun pada Rubah. "Besok kita bermain bersama. Sekarang kita punya pekerjaan yang harus segera dilakukan." Semua binatang lalu berkumpul bersama dan mulai bergotong royong membangun sarang baru untuk Rubah. Rubah berdiri di atas batu besar dan melihat bayangannya di dalam air. Kali ini dia melihat binar di kedua bola matanya. Rubah sudah mulai betah tinggal di sarang dan hutan barunya. Dengan girang, dia mengejar Rakun saat mereka sedang bermain bersama. Selesai. Akhirnya, apa yang bisa teman-teman petik dari cerita yang barusan kita baca? Tulis di kolom komentar ya. Dadah.